Dalam dunia industri, air digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari proses produksi, pendinginan, hingga pembersihan. Tapi kalian penasaran nggak sih, dari mana asal air tersebut dan bagaimana prosesnya hingga layak digunakan? Nah, disinilah peran water treatment plant, yaitu sistem yang mengolah air baku menjadi air bersih melalui berbagai tahapan penting agar memenuhi standar industri. Proses dimulai dari air baku, bisa dari air tanah atau sungai, tapi air masih mengandung lumpur, zat organik, mikroorganisme, bahkan logam terlarut. Jadi air belum layak digunakan. Air kemudian masuk ke clarifier. Di sini terjadi beberapa proses, yaitu proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Koagulasi adalah proses penambahan bahan kimia seperti tawas atau aluminium sulfat. Bisa juga menggunakan PaC, yaitu polyaluminium chloride. Tujuannya adalah untuk menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Pada tahap ini dilakukan proses pengadukan dengan cepat. Tujuannya adalah agar vlok-vlok dapat terbentuk. Selanjutnya adalah proses flokulasi, di mana air diaduk secara perlahan agar partikel-partikel kecil bisa membentuk vlok yang lebih berat dan besar. Vlok kemudian akan mengendap ke dasar karena adanya gravitasi, sehingga air di bagian atas jauh lebih jernih dan lumpur di bagian bawah akan dibuang. Air yang sudah melewati clarifier belum tentu bersih, jadi proses dilanjutkan pada tahap filtrasi. Biasanya menggunakan media seperti pasir silika, karbon aktif, atau mangan zeolit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa partikel halus, bau, warna, bahkan logam seperti Fe ataupun mangan. Setelah proses filtrasi, air kemudian masuk dalam ion exchange yang bertujuan untuk menukar zat terlarut dalam bentuk ion dengan media resin. Resin dibagi menjadi dua, resin anion dan resin kation. Air pertama kali masuk ke dalam kolom cation exchanger. Di sini ion-ion positif seperti kalsium dan magnesium akan ditukar dengan ion hidrogen dari resin. Kemudian air akan masuk ke dalam kolom anion exchanger. Di sini ion-ion negatif seperti klorida dan sulfat akan ditukar dengan ion hidroksida dari resin. Ion H+ dari proses pertama dan ion OH- dari proses kedua akan bergabung menjadi H2O atau air murni. Jika magnesium dan kalsium tidak dapat dihilangkan, maka akan menjadi kerak pada boiler. Lalu air yang sudah diolah disimpan dalam storage tank sebagai tempat penampungan sementara sebelum digunakan atau masuk ke dalam proses selanjutnya. Jadi, itulah proses water treatment plant. Gimana? Seru kan? Sampai jumpa di video berikutnya.